Nah, kami melihat potensi dampak reciprocal tarif Amerika Serikat ini dan telah melakukan simulasi, kami ulangi simulasi potensi dampak penerapan tarif reciprocal. Nah, ekonomi Indonesia ini akan mengalami tekanan karena dampak kontraksi tadi sudah dijelaskan juga oleh Menko, dan volume perdagangan dunia akibat reciprocal tarif dari Amerika dan retaliasi dari beberapa negara lain seperti Tiongkok dan Jepang, Uni Eropa. Dampak terhadap PDB Indonesia akibat dari reciprocal tarif Amerika ini juga diperkirakan akan terbatas. Kami melakukan simulasi-simulasi yang sangat intensif selama Lebaran ini, sebelum Lebaran. Nah, kami melihat bahwa porsi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif rendah sekitar 23,8%. Dan porsi ekspor ke Amerika juga hanya 10% dari total ekspor Indonesia. Jadi dari rangkuman-rangkuman ini semua Bapak Presiden, tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman sebelumnya, kita sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan, bahwa kita waspada, yes. Pengalaman kita juga menangani kasus-kasus besar sudah cukup banyak. Bagaimana negara-negara lain pontang-panting menghadapi COVID, kita mampu mengatasi dengan baik. Ini pun menurut hemat kami Bapak Presiden, kita akan bisa atasi bersama-sama atas semua kita yang hadir di sini, kita kompak dan kita satu padu dan kita saling mendukung untuk tadi menyelesaikan masalah ini. Karena kita punya data dan punya potensi yang kuat bahwa kita mampu memitigasi masalah ini. Kemarin kami laporkan pada Bapak Ibu sekalian, dalam rapat pun Presiden telah membuat keputusan-keputusan yang cepat, yang menurut saya kami dari DEN tidak terbayangkan bahwa keputusan itu kemarin diambil menyangkut seperti deregulasi, yaitu mengenangkut kuota, menyangkut juga hair tax, semua bisa diputuskan dengan cepat dan segera akan dieksekusi. Karena ini akan nanti mengkompensate atau mengabsorb tadi tarif yang 32% ke Amerika itu, dengan tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari 17.000, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal, sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika. Namun jika terjadi perang dagang global dalam skala luas, maka hal ini akan memberikan tekanan yang besar terhadap perekonomian Indonesia maupun dunia. Terutama second round effect dari perlambatan ekonomi Tiongkok, yang kita tahu ekonomi Tiongkok sampai hari ini juga belum membaik seperti yang mereka harapkan. Kemarin kita dapat juga laporan dari Tiongkok bahwa banyak pemain-pemain di Tiongkok itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus buat mereka untuk melakukan investasi. Dan kami laporkan Bapak Presiden, ini saya kira peluang besar yang kita bisa ambil, dan kami kemarin dari anggota Dewan Ekonomi Nasional yang kebetulan disuruh ke sana, diperintahkan ke sana, juga memberikan laporan bahwa itu bisa segera kita eksekusi. Jadi sejak keputusan Bapak mengenai deregulasi itulah memberikan dampak yang sangat luas. Meskipun secara agregat dampaknya terbatas, tetapi terdapat sektor-sektor yang mengalami penurunan ekspor dan output cukup besar. Ya, seperti perikanan perlu kita perhatikan karena menyangkut banyak ratusan ribu buruh, pertanian, lainnya seperti tekstil, produk makanan, elektronik, peralatan listrik, produk kayu, furniture, dan karet, dan juga produk plastik. Nah, kita tidak ingin melakukan retaliasi, karena saya lihat gayanya, kami lihat Bapak Presiden, gaya daripada Presiden Trump, dia ingin bilateral, tidak mau melakukan, agak kurang berkenan untuk melakukan multilateral.